itu partisipasi masyarakat itu kita harapkan betul, misalnya pada saat nyetor nanti Pak Kavi, Pak Muslim, Pak Panut, Pak Muslim yang tokoh-tokoh sepuh di pelopor yang muda-muda, Pak Toto, Mufti dan lain sebagainya itu mohon dibantu tenaga dan makan pagi per RT. Kapan nyetornya yang bagian sarana prasarana itu? Insya Allah Rabu besok. Jadi insya Allah Rabu itu dicor. Nah setelah dicor itu mohon partisipasi masyarakat, misalnya membantu setelah dicor nanti membantu memindah hebel ke timur untuk segera dinaikkan temboknya dan segera dikasih kap yang lama dipakai, gentengnya juga tetap dipakai. Nah, yang timur itu dibuatkan kap baru, punya kayu yang ada di timur gedung itu nanti akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung sebelah timur yang nanti akan digunakan untuk MI. Nah, lalu sebelumnya kita mendapat CSR dari Bank Mandiri 20 juta. Dari Bank Mandiri terima kasih sekali karena duit 20 juta kok bisa jadi apa ini MCK niku 4 kamar dan ditambah MCK yang untuk gedung SMP ini 2 kamar, berarti jadi 6. Itu kalau tidak karena kekompakan kita dan kesadaran kita semua, saya kira uang 5 juta ini jajal dulu gawe pondasi kok kira-kira ora sampai. Di ton itu kalau nilainya sekarang ini kan kan sedikit sekali kalau 25 juta ini. Jadi alhamdulillah berkat doa kita bersama dan ridho daripada nenek moyang kita, itu alhamdulillah kita bisa jadikan bangunan MCK untuk putri, karena Pak Muslim selalu mengeluh MCK putri itu kurang. Nah sekarang kan sudah gitu. Sedang yang dari kelihatan bangun itu adalah dari BKD keuangan desa. Sudah cair belum BKD ini? ID nggak ada. Izin ya. Kalau dengar-dengar sudah cair belum? Kemarin sore katanya sudah masuk rekening. Nah, sudah masuk rekening. Itu dapat 200 juta, belum potong pajak dan lain sebagainya. Soalnya administrasinya langsung desa. Itu administrasinya langsung ditangani desa. 200 juta itu untuk apa? Untuk bangun sebelah gedung SMK sebelah baratnya. Gedung SMK sebelah baratnya. Lah kok enek pancang-pancang kok idul iki duit kok ngendi? Itu adalah dari BI Bank Indonesia. Itu dapat 150 juta. Belum potong pajak. Jadi misalkan bisa bayangkan 150 juta potong pajaknya itu 12,5%, karek piro kok iso dadi kaya ngono. Biar sampean bisa bayangkan ya. Nah, lalu pancang-pancang itu diteruskan apa ora? Jelas diteruskan karena sudah ada uang di rekeningnya yayasan itu sudah masuk 200 juta yang sekarang masih utuh. Itu 200 juta itu untuk melanjutkan pancang-pancang yang sebelah selatan itu adalah dari CSR-nya PLN. Lalu juga masuk lagi dari Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur 250 juta.
Ini memang hitungannya kalau oke-oke 250 juta itu ya untuk melanjutkan menyelesaikan yang sini dan yang mana? Yang timur. Jadi prioritas bapak-bapak dan ibu selesai timur dulu. Selesai timur dulu. Artinya apa namanya, nanti pada tahun ajaran baru itu MI itu sudah pindah ke timur, lalu apa namanya, yang gedung-gedung MI yang ditempati itu sekeliling masjid itu nanti akan kita gunakan asrama, yang sini asrama putri, yang lantai 2 itu, yang selatan itu asrama putra. Sebelah sana TPI, timur sendiri TPI. Yang bawah. Nah itu. Nah, jadi ini hasil dari nebar jaring golek iwak, kan segoro yang akeh iwake lho. Ditebari jaring yang bisa masuk jaring itu adalah CSR-nya BI, CSR-nya PLN, bantuan dari BKD lewat desa, terus dari provinsi dan dari dana rehab. Jaring yang tidak dapat ikan itu adalah rehab gedung TPI. Itu karena nggak keluar semua, seluruh Indonesia nggak ada yang keluar rehab gedung TPI. Yang kedua adalah jaring yang tidak keluar gedung Gasmi, apa itu namanya, Padepokan Gasmi. Sebab itu salah nomenklatur, salah betul oleh kan Gasmi. Akhirnya 2022 kita tebar jaring lagi, itu gedung olahraga Pondok Mangunan Al-Kubro. Jadi iya, kan nomenklatur. Nanti kalau Gasmi, nanti SH minta, SH belum SH Terate minta, terus apa nanti Batara minta, kayak gitu. Jadi nomenklatur itu dalam anggaran negara itu sangat penting. Yang belum dapat lagi bis sekolah. Baru kemarin kita terima kabar, lah wong kowe iki arep ngejokne Rusunawa, kok njaluk yo bis barang. Kowe pilih Rusunawa kok pilih bis, aku pilih Rusunawa. Jadi Rusunawa itu di tanah yayasan yang di sebelah sana itu kita ajukan, tapi sulitnya persyaratannya minta ampun. Terus aku yakin kebiasaan kene gurune ora betah ngurusi. Jadi itu kan tanah basah, harus dibalik jadi kering. Malik kering itu perlu kau bagian ekonomi, bagian perizinan, ngejok nih nenggone Impraswi, ini aja belum disurvei. Kita ngajukan ke Impraswi itu belum disurvei. Kalau sudah Impraswi keluar, dinaikkan ke OSS, one single submission di Jakarta sana, nanti otomatis izinnya keluar, baru gambar. Jadi one single submission itu kira-kira ya bingung gambarnya. Tapi kalau kita ada nanggung terus saja, di bawah angele harus di atas, halangan harus dilompati sedapat mungkin. Nah, yang sudah disurvei itu adalah MTK Putra, yang insya Allah mohon izin kita tempatkan di tanah sebelah selatan, ya MTK-nya Putra itu yang di Talbot itu sebelah selatannya nanti akan kita tempatkan di sana. Terus 2022 ini kita nebar jaring lagi yang kelihatannya kelontong-kelontong ini MTK. Terus gedung olahraga ini belum, karena masih pada tahap gambar. Di hari ini gambar itu dan speknya. Padahal setelah dihitung speknya itu 1,5 miliar. Aku kan mumet ya.
Gedung olahraga itu setelah tanahnya kita ukur itu kan 20 atau 30. Ketinggiannya kira-kira 5,5 meter. Biar untuk badminton yang bisa, untuk voli yang mungkin, untuk futsal yang mungkin. Nah, dirap ketemu 1.495.000.000 juta. Aku wani, pokoknya yayasan duwe dana 250 juta. Tak lebok nih apa ngene anu ngono kuwi. Lah kok sama di yayasan ibu ya kan ora ro yang kae layak asik. Bukan mimpi rohan, itu kan dia kan. Jadi pokoknya kendel. Aku saya dulu gue ini. Ya semoga mungkin pada saatnya itu dapat. Rusunawa ini juga masih dalam proses. Rusunawa itu kita ajukan 3 tingkat. Jadi ketua sarana prasarana ini 2 tingkat ya, ora 3 tingkat. Maksudku lek 3 tingkat ini medun-meduno 2 tingkat. Nek 2 tingkat medun dari piro? Kan batal. Lho Pak, diwarai lho Pak. Aja jale titik, jale sing akeh. Lho iya. Wong kita iku lek ndonga yang Gusti Allah mawon jaluke wis ora karo-karuan sing kira-kira Gusti Allah iki nek ora keparingan sifat tanpa batas ngono bingung kok. Nek ndonga kan sing kan wae dhewe-dhewe. Nah, maka dari itu dana APBN, dana keuangan negara itu ora oleh digeser-geser. Yo nek ning kono matur yen kono. Makanya sampean melihat ketika bangunan ini kok urung sampai, kok wis ditinggal, urung sampai kok wis ditinggal, itu supaya bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa itu memakai keuangan negara. Jadi keuangan negara kan difoto terus. Setiap perkembangan bangun itu kan difoto. Jadi sampai sini nilainya sekian, sampai sini nilainya sekian. Kok entek yo wis. Engko golek nilai. Ora oleh kok iki bangun sak nggon kudu dadi ya duite digeser-geser bener. Yang bisa digeser-geser agak lurus itu hanya CSR. Jadi public responsibility itu sakit digeser agak lurus. Cuman agak loh ya. Agak lurus, hanya bisa dijelaskan sambil jalan, laporan itu bisa dijelaskan sambil jalan ke siapa yang memberi CSR. Tapi kalau seperti BKD, seperti gedung Bantuan Jawa Timur, yo entah itu yo wis. Nah, maka dari itu marilah kita banyak-banyak bersyukur bahwa Yayasan Al-Bukhari Mangunan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Untuk itu marilah kita openi dengan kerukunan, kita openi dengan hukum sing isone apa ya dilaksanakne apa, sing isone nukang. Jadi semua ini berjasa. Betul coba. Sing berjasa ini salah satu, salah dua, salah tiga, pembina, pengurus tidak. Orang kadang-kadang mikir, iso lho sing mlebu swarga dhisik dhewe, sing nukang sing tatonan ya. Lah ikhlas. Bar dadi masjid yo ora ngendani, yo ora nganggo. Kanjeng. Jadi tukang ini ada satu namanya kantil, yo tatonan, kita menurut gunggelan kepilihan. Tapi Allah kan punya prioritas. Dengan keikhlasannya dan tidak pernah merasa apa-apa, bangun sampai ditinggal. Ikhlas ini ditompok aku tinggal urip.
Yang dibayar saja. Sopo sing ora dibayar? Mbok kuwi bayare setahun pisan, mbok kuwi bayare apa wis jenenge sabun, mbok kuwi apa. Kak semua ini dibayar dalam bentuk rezeki. Maka dari itu kita ini harus saling hormat menghormati antar semua yang terlibat maupun langsung maupun tidak langsung. Terlibat tidak langsung itu misalnya memberi dana, terlibat tidak langsung itu misalnya mewakafkan, memodakkan apa, kayu dan lain sebagainya, semua baik terlibat langsung maupun tidak langsung kita harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai, kita rukun. Toh ini yayasan ini bisa juga milik kita semua, bisa juga tidak ada yang memiliki. Karena yayasan ini setelah diwakafkan semua ini sebenarnya adalah sudah milik Allah Subhanahu. Nah, makanya sekali lagi kita harus rukun, kita nek sing buanter ya dikendoni. Nek enek sing lelet ya bisa, ayo to lelet. Soalnya kita dalam barisan. Nek barisan itu kan kudu maju bareng. Ora kok barisan ki sing rumangsa komandan barisan terus maju dhewe terus pasukane keri kan yo kalah lho. Sebaliknya yang rumangsa pasukan itu diperintah komandane ra gelem terus ngendel ndak yo kalah. Kita adalah dalam satu barisan, dalam satu komando itu adalah untuk kebesaran pondok Mangunan Abu. Nah, maka dari itu mari kita perbaharui tajuk di dunia pada kesempatan hari ini. Tajuk di dunia untuk kita pompa lagi semangat kita pompa lagi semangat kita kebersamaan itu dengan melakukan tugas pokok fungsinya. Di dalam buku putih ini kan sudah terima semua toh? Sudah dibaca semua toh? Ya ini tolong dibaca lagi tugas ini apa toh? Karena selama periode tertentu penjenengan ditugasi sesuai tupoksinya, tapi nggak selamanya. Misalnya Bu Ut periode sekarang ini ditugasi kepala sekolah SMP. Mungkin nanti periode depan bisa juga kepala sekolah SMK. Ya nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Atau yang lain juga bisa. Jadi posisi itu hanya sebagai penugasan. Jadi posisi itu sebagai penugasan yayasan yang dibebankan kepada penjenengan. Nah untuk itu masing-masing tugas poksi itu mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Yang kebetulan fungsinya kepala sekolah ya kerjakan sebagaimana kepala sekolah secara baik. Yang kebetulan bagian kebersihan, lakukanlah tugas kebersihan dengan baik. Ganjarannya podo. Ini tak jamin ganjarannya podo. Nek ikhlas. Ora kok ngresiki kuwi ora oleh ganjaran, terus sing salat kuwi oleh ganjaran, ora podo. Ganjaran ini podo. Lalu itu mari kita kita tajuk di dunia karena hari ini kita menghadapi gelombang berat. Hari ini kita menghadapi gelombang berat di tengah-tengah kecintaan anak didik dan wali murid kepada pondok. Ya karena kira-kira berkat Hari Santri dan Undang-Undang Pesantren itu kecintaan wali murid dan kepercayaan wali murid terhadap pondok pesantren itu sekarang gimana? Buktinya apa?
sekolah-sekolah formal banyak yang siswanya menurun. Sekolah formal yang sehingga mereka juga bikin pondok yang mestinya pondok itu adalah tugasnya kiai. Mereka tuh bikin kiai juga dan bikin pondok juga. Lihat itu SD ini, bikin madib kan? Bener, bikin madib. SMP juga bikin madib. Bahkan data madib di Kemenak, madib itu paling banyak dimiliki oleh sekolah formal. SD, SMP, sanawiyah, dan yang paling banyak itu adalah ulah. Wustonya itu 50-an kira-kira wustonya. Ulianya 2. Jadi cara anak itu kan orang linier. Madin kuwi iki sing ular iki jumlahe 600 sekian. Teko kakangane Wusto kuwi 40 sekian. Teko kakangane Gedi ular Ulia itu karek lho. Iya, sing Sukoharjo Pak, sing liyane ora paten. Ini keprihatinan kita karena mereka hanya terlibat untuk menyamakan posisi sebagai pondok pesantren. Dia membuat kompetitor untuk membuat ajaran pondok pesantren sore yang sebenarnya itu bukan agama. Kita sebagai pondok pesantren, lingkungan pondok pesantren, mari kita tingkatkan profesional kita, karena masyarakat ini sudah mulai percaya kepada pondok pesantren yang ada, tetapi itu adalah merupakan tantangan kita bersama untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk meningkatkan keprofesionalan kita. Saya ulangi, hari ini kita menghadapi gelombang besar. Hari ini kita menghadapi gelombang besar yang kita mau tidak mau harus berlayar mengarungi samudra, dan gelombang itu supaya kita sampai di pelabuhan. Apa gelombang besar itu? Golek murid. Golek murid saya anggap itu gelombang besar. Apa artinya secara fisik gedung-gedung sudah megah, tapi isinya kosong. Januari 2022 sampai Juli 2022 itu waktunya mencari murid. Dan yang mencari murid itu bukan kita saja, semua lembaga pendidikan mencari murid. Ini adalah semua. Nah, maka dari itu saya minta semua elemen di sini golek murid. MI melalui TK-nya. Jadi tidak hanya MI itu golek murid MI, tapi semua itu juga golek murid MI, semua golek murid TK, semua golek murid SMP, semua golek murid SMK. Ojo dewi-dewi. Karena mengapa? Awake dhewe iki siji. Kita ini kan satu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Coba sekarang siapa yang di LKSA? Siapa anggotanya LKSA? Kan gak murid ini. Dalek LKSK ini ora gelem ngewangi golek murid. Kan yo padha.
Siapa siswanya Madi? Kan yo santri. Yo sekolah ini SMP atau SMK. Jadi sebenarnya kita ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak iso Madi dewe, LKSA dewe, SMK dewe, apa nih? Itu nggak bisa. Soalnya apa? Semua pakai aset yayasan. Gagal. Madi juga untuk yayasan. Sebentar lagi TPI juga pakai gedung yayasan. Terus LKSA juga pakai, kalau ada kegiatan juga pakai yayasan. Siswanya juga dari pendidikan formal. Gasmi juga sebagian besar siswanya yang di sini loh ya. Itu ya anak SMP atau, jadi kita ini satu sebenarnya. Jadi nggak bisa pada saat LKSA engkau misalnya Madi kegiatan bareng terus ayel-ayelan, nggak bisa. Komunikasi bersiji. Iya. Ini saya jelaskan betul supaya masing-masing kepala lembaga itu saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Yang simaan akad legi itu kan juga pakai yayasan, pakai aset yayasan, pondok, masjid. Jadi jangan dibelah-belah, jangan dipisah-pisah bahwa ini pokoknya asetku SMK, ini asetku SMP, ini asetku Madi, juga iso. Karena sumber siswanya satu, sumber dananya pembangunan gedungnya yayasan. Terus masuk karek minggu, rumongso duwe, rumongso kuasani dhewe iki gak bisa. Untuk itu sekali lagi kita tekankan kekompakan, kerukunan, saling tabayun. Kalau ada sesuatu yang mengganjal itu saling tabayun, ngomong-ngomongan aja duwe anak. Apa meneh ning grup itu saling tabayun supaya segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik. Persiapan PMB ini biar di tangannya anak-anak muda. Nah, yang penting itu nanti dirumuskan biaya. Biaya itu penting. Kuwi nek urung temu biayane daftar SMP lengkap piro, terus daftar SMK piro, ora jadi. Jadi misalnya gini, di global pokoknya lek mlebu SMK kuwi 1 juta. Lek mlebu SMP itu jajar. Lah 1 juta iki gunane apa? Di tuku seragam piro. Itu di luar pondok ya, di luar pondok ya. Jadi masuk, misalnya contoh 1 juta. Ini tuku seragam piro, di apa nih? Apa? Daftar ulang piro itu dirumuskan. Nah, supaya oleh bagian, itu yayasan tapi supaya oleh bagian golek kaos, golek seragam, itu aja ning kene. Nek ning kene mesti bolarang. Tak kei alamat ngomong dhewe golek ning Senen. Ning pasar Senen maksudnya. Lah kok adoh men kok piye? Alah, wong saiki iso dikirim lho. Kayak desain yo iso di-WA-ane lho. Nah, lek bingung ngirime karena PKB itu sering ngirim dijukno kantor PKB, engko dijupuk. Nek kirim kene mesti lebih mahal, soalnya itu pakai kereta. Ya SMP atau SMK ngomong-ngomongan bareng ini. Jadi sekalian pesen.
Contoh murah itu kira bos kaos yang biasa kita beli 24.000 sudah sablonan pakai kas. Capek. Bingung weh 4.000 dalek kini sorga 4.000 utawa katakanlah 30.000 mabuk sudah. Jadi sing tukang apa konveksi kene kon gawe kaos 30.000 tok nyang 30.000 mabuk. Loh, saya ini kan baru bikin 3.600 setel seragam baju PKB. Coba berapa? 48 per satu. Ayam. Neneng kene satu jaket mabuk Pak. Ya pokoknya kalah. Jadi ini wong sing menguasai informasi itulah orang yang bisa hidup. Nek perkara alamat sing tukang pesen kaos tak kene. Lek eneng matete ning ndandine iku tak uruse Jakarta. Jadi training kaos, yo tapi nyang-nyang lho ya. Seragam pramuka, seragam sudahlah disuruh bikin ke sana saja. Daripada di sini, maksud saya begitu hari H pendaftaran, ini siap sak bungkus, orang kok kaya sing tahun-tahun berumur ngecer, sing eneng sing seragam apa? Syarat. Iya SMK itu mau ngecer, ya. Jadi kalau pada saat hari H pendaftaran, pendaftarannya itu nanti harus bersama-sama. Ini digone ora sah ning gedung SMP, ora sah ning gedung SMK, tempatnya di sini. Panitianya bersama. Panitia itu bersama itu nek wong teko pendidikan nggawa anake SMP ya iso nglayani. Wong teko wi nggawa pendidikan SMP iki sing enek wong SMK niki duka tiyang SMP lagi derek boten enten kecewa. Jadi pendaftaran nanti itu harus panitia bersama. Nanti wakil ketua yayasan di bidang pendidikan formal pekerjaannya menghadapi pendaftaran ini. Ojo dewi-dewi, saya itu ora model dewi-dewi. Pokoknya bareng-bareng kabeh ngejekne. Nanti Gasmi juga lewat teman-teman Gasmi itu juga membantu kon golek ning murid. Alumni Lutfi itu juga bantu untuk mencarikan siswa. SMP itu juga cari sendiri ke MI dan MI juga ke TK-TK, SMK-nya ke SMP-SMP sekitar. Untuk itulah perencanaan anggaran itu penting. Pun gawe rencana anggaran tahunan apa itu? Ampun. Itu untuk sementara tahun ini tidak kita lihat tapi tak saya terima. Artinya tidak kita pinta-pinta walaupun tahu saya ini ada bengkak, ini tahu. Yang SMK tadi. Tahu saya ada bengkak, ini kira-kira dibengkakkan di sini, ini bisa diefisiensikan. WLL ini mantan ketua anggaran 10 tahun.